Sejak pertama kali komputer diciptakan, manusia sudah memikirkan cara agar komputer dapat belajar. Hal tersebut akhirnya berhasil diimplementasikan pada tahun 1952 saat Arthur Samuel menciptakan program bernama Game of Checkers pada sebuah komputer IBM. Program tersebut diprogram untuk dapat mempelajari gerakan untuk memenangkan permainan checkers dan menyimpan gerakan-gerakan tersebut ke dalam memorinya. Dari sanalah kemudian muncul apa yang sering kita sebut sebagai machine learning. This story begins in 1985. Perkenalkan Garry Kasparov. Beliau merupakan chess grandmaster yang tidak pernah kalah sebelumnya. Namun pada tahun 1997, dia kalah melawan komputer IBM Deep Blue. Ia menyerah pada pertandingannya setelah hanya 19 gerakan. Kok bisa komputer buatan manusia mengalahkan penciptanya? Selamat datang di dunia Artificial Intelligence. Machine Learning, Artificial Intelligence, AI, atau kecerdasan buatan adalah bagian dari ilmu komputer yang berfokus pada pembentukan mesin dengan kemampuan kecerdasan yang dapat berinteraksi dan bekerja seperti manusia. Dengan kata lain, Machine Learning merupakan cabang dari kecerdasan buatan dan ilmu komputer yang berfokus pada penggunaan data dan algoritma untuk meniru cara manusia belajar dan secara bertahap dapat meningkatkan akurasinya. Machine Learning merupakan komponen penting dari bidang ilmu tentang perkembangan data. Melalui penggunaan statistik, algoritma Machine Learning dilatih untuk membuat klasifikasi atau prediksi dalam pengembangan data. Pengembangan data yang ditangani Machine Learning ini mencakup wawasan utama dari kecerdasan buatan dan pengambilan keputusan dalam aplikasi atau bisnis. Keberadaan Machine Learning disebut mampu mempengaruhi matriks pertemuan ideal dari basis data dalam dunia bisnis, teknologi, informasi. Big Data sudah menjadi bagian penting dari tiap perusahaan yang beroperasi di masa sekarang. Big Data yang akan menjadi dasar dari seluruh operasi dan keputusan yang diambil oleh perusahaan. Di masa sekarang, dengan semakin majunya teknologi, maka data yang dikumpulkan pun akan semakin beragam dan kompleks. Perusahaan pun akan dituntut untuk dapat menyimpan, memproses, dan mengekstrak nilai dari volume data yang mereka miliki secara efisien. Disinilah peran machine learning hadir untuk mempermudah kerja dari perusahaan. Data dan machine learning merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Data merupakan sumber informasi bagi mesin. Semakin banyak dan beragam data yang diterima sistem, maka semakin mesin tersebut dapat belajar lebih baik. Oleh sebab itu, penggunaan machine learning dalam penerapan analitik data besar merupakan langkah tepat bagi perusahaan untuk memaksimalkan potensi data besar. Seperti yang disebutkan sebelumnya, data merupakan komponen utama dalam membangun machine learning. Oleh sebab itu, langkah yang pertama yang dilakukan untuk membangun machine learning adalah dengan pengumpulan data terlebih dahulu. Machine learning biasanya diterapkan untuk mengolah big data sehingga data yang dikumpulkan terdiri dari berbagai tipe data yang dapat berupa data angka, teks, video, audio, peta, dan lain sebagainya. Data yang telah terkumpul ini disebut juga dengan raw data atau data mentah. Untuk memudahkan proses input data dalam machine learning, maka data mentah perlu dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian, data akan masuk pada proses pre-processing yang bertujuan untuk mempersiapkan data. Prosesnya meliputi menyamakan tipe data, menangani missing value, menghapus data yang tidak perlu, dan lain sebagainya, hingga data siap digunakan. Setelah melewati tahap pre-processing, data kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu data training, data validation, dan data testing. Proses ini penting dilakukan untuk melatih algoritma dalam melihat bagaimana performa algoritma yang digunakan dalam machine learning. Untuk membangun machine learning yang baik, maka validasi model dan testing model merupakan tahapan yang penting untuk membuat machine learning berjalan dengan baik. Validasi model sendiri dilakukan dengan tujuan untuk mengukur kinerja model yang diterapkan pada machine learning sehingga kita dapat mengetahui apakah model yang digunakan sudah memenuhi standar dan sesuai dengan permasalahan yang ingin diselesaikan. Sedangkan tes model merupakan tahapan yang dilakukan untuk melihat perbandingan kinerja model yang sudah divalidasi dengan tes data dan menerapkan model yang sudah dilatih untuk membuat prediksi ke depannya. Dalam penerapan yang telah dipaparkan di atas, dalam penerapan big data, tak hanya menggunakan deep learning, yang mana merupakan satu di antara metode implementasi
dari machine learning dengan tujuan untuk meniru cara kerja otak manusia menggunakan artificial neural network. Deep learning menggunakan sejumlah algoritma sebagai neuron untuk bekerja sama dalam menentukan dan mencerna karakteristik tertentu di suatu rangkaian data. Program deep learning biasanya diprogram dengan kapabilitas lebih kompleks untuk mempelajari, mencerna, dan mengklasifikasikan data. Deep learning memiliki beberapa jenis algoritma sebagai berikut. Convolutional Neural Networks (CNN) juga dikenal sebagai ConvNet yang terdiri dari beberapa lapisan dan digunakan untuk pemrosesan data dan deteksi objek. CNN banyak digunakan untuk mengidentifikasi citra satelit, memproses citra medis, meramal deret waktu, dan mendeteksi anomali. Long Short-Term Memory Networks atau LSTM. LSTM adalah neural network yang dapat mempelajari dan menghafal dependensi jangka panjang. LSTM menyimpan informasi dari waktu ke waktu. LSTM memiliki struktur seperti rantai di mana 4 lapisan yang saling berinteraksi berkomunikasi dengan cara yang unik. Selain prediksi deret waktu, LSTM biasanya digunakan untuk pengenalan ucapan, komposisi musik, dan pengembangan farmasi. Recurrent Neural Networks atau RNN. RNN memiliki koneksi yang membentuk siklus terarah yang memungkinkan output dari LSTM untuk diumpankan sebagai input ke fase saat ini. RNN biasanya digunakan untuk pembuatan teks gambar, analisis deret waktu, pemrosesan natural language, pengenalan tulisan tangan, dan terjemahan mesin. Generative Adversarial Network atau GAN. GAN adalah algoritma pembelajaran mendalam generatif yang membuat instansi data baru yang menyerupai data pelatihan. GAN memiliki 2 komponen, yaitu generator yang belajar menghasilkan data palsu dan diskriminator yang belajar dari informasi palsu tersebut. Penggunaan GAN telah meningkat selama periode waktu tertentu. GAN membantu menghasilkan gambar realistis dan karakter kartun, membuat foto wajah manusia, dan membuat objek 3D. Radial Basis Function Networks atau RBFN. RBFN adalah jenis khusus dari Feed-Forward Neural Network yang menggunakan fungsi basis radial sebagai fungsi aktivasi. RBFN memiliki lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output, serta sebagian besar digunakan untuk klasifikasi, regresi, dan prediksi deret waktu. Tanpa kita sadari, penerapan teknologi deep learning sebenarnya sudah cukup banyak dan dapat kita jumpai di sekitar kita, seperti Google Photos, Face Unlock di smartphone, Siri, Bixby, sistem tilang otomatis, dan lain sebagainya. Deep learning sendiri juga merupakan komponen utama yang menjadikan artificial intelligence menjadi semakin mirip dengan manusia.